Puji nama Tuhan, Shalom Jemaat Gereja Keluarga Tabernakel. Bersama-sama kita kembali pada pagi hari ini. Kita datang bersekutu kepada Allah kita untuk kita menikmati berkat melalui firman-Nya pada pagi hari ini. Mari saudara, kita akan segera memulai ibadah kita pada pagi hari ini. Dan saya mengajak saudara untuk mengambil sikap berdoa, kita sama-sama berdoa. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur Tuhan untuk semua berkat, perkenanan, perlindungan, penyertaan Tuhan yang masih sampai hari ini kami rasakan. Kau begitu baik bagi kami Tuhan, kami merasakan kuasa-Mu di dalam kehidupan kami, menuntun setiap langkah hidup kami setiap harinya Tuhan. Dan pagi ini Tuhan kami datang kepadamu bersama-sama. Kami membawa setiap pujian syukur kami melalui pujian dan penyembahan kami. Terlebih kami rindu Tuhan, pagi hari ini kami dikuatkan kembali oleh firman-Mu yang kudus yang pagi ini akan kami dengarkan. Mari Tuhan, sebelum kami memuji menyembah-Mu, Engkau Allah sendiri yang mengampuni setiap dosa dan kesalahan kami. Sucikan, kuduskan kami Bapa, layakkan kami menaikkan segala penyembahan kami. Biarlah ini menjadi dupa yang harum bagi kemuliaan nama-Mu. Dimanapun kami berada Tuhan, anak-anak-Mu yang sedang mengikuti ibadah online ini, Kau hadir, Kau sertai, Kau juga yang akan menjamah kehidupannya pribadi lepas pribadi. Terima kasih Tuhan, ini kami menaikkan pujian penyembahan kami. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Mari saudara, kita mau puji Allah kita, karena kita yakin dan percaya Tuhan Allah hadir di tempat ini. Tuhan hadir. Kami mau masuk hadirat-Mu Bapa, membawa setiap ucapan syukur kami. Masuk hadirat-Nya dengan hati bersyukur, masuk gerbang-Nya dengan pujian, bermazmurlah bagi Dia, nyanyikan nyanyian baru, bersuka cita sekarang, tinggikan Dia. Masuk hadirat-Nya
dimanapun kita mengikuti ibadah ini, saya percaya, kita semua yakin dan percaya Allah hadir menaungi setiap kita, anak-anaknya yang rindu datang bersekutu kepadanya. Untuk itu saudara, mari kita siapkan hati kita. Kita mau mendengarkan, menerima berkat melalui firman Tuhan pada pagi hari ini. Kita mau bawa kehidupan kita ke altar-Mu Bapa. Kami mau bawa hati kami mau bawa rindu kami Tuhan. Dan setiap korban ucapan syukur ke altar-Mu. Kita mau mengangkat pujian ini, kita mau katakan di altar-Mu Bapa. Terima kasih Yesus. Haleluya Yesus. Ku buka hariku penuh rasa rindu akan hadirat-Mu. Ingin ku letakkan seluruh hidupku di atas mezbah-Mu. Tandaku berserah padamu. Bawa aku ke tempat yang Kau mau. Bentuk aku seperti yang Kau mau. Di altar-Mu ku bawa hatiku, ku bawa rinduku, korban yang terbaik. Di altar-Mu seluruh hidupku, kagumi indahnya kemuliaan-Mu. Kami rindu Tuhan. Katakan, ku buka hariku, ku buka hariku penuh rasa rindu akan hadirat-Mu. Ku letakkan, ingin ku letakkan seluruh hidupku di atas mezbah-Mu. Tandaku berserah padamu. Bawa aku ke tempat yang Kau mau. Bentuk aku seperti yang Kau mau. Di altar-Mu ku bawa hatiku, ku bawa rinduku, korban yang terbaik. Di altar-Mu seluruh hidupku, kagumi indahnya kemuliaan. Di altar-Mu, di altar-Mu ku bawa hatiku, ku bawa rinduku, korban yang terbaik. Di altar-Mu seluruh hidupku, kagumi indahnya kemuliaan-Mu. Di altar-Mu seluruh hidupku, kagumi indahnya kemuliaan-Mu. Benar Tuhan, kami rindu membawa kehidupan kami ke altar-Mu Bapa. Biar Engkau terus yang membentuk kehidupan kami.
Biar Engkau terus Tuhan yang membentuk kami menjadi seperti Engkau Tuhan. Semakin hari kami semakin serupa dengan Engkau. Biar kami terus Tuhan menjadi alat-Mu. Biar kami terus menyuarakan kabar sukacita tentang Yesus Kristus dalam hidup kami. Pagi ini Tuhan, kami mau mengambil waktu untuk kami duduk diam mendengarkan firman-Mu yang kudus. Kau berkati Ibu Gembala kami dalam membawakan setiap firman Tuhan yang sudah Engkau titipkan kepadanya Tuhan. Biarlah hikmat yang daripada-Mu Tuhan menaunginya, menaungi kehidupannya dan mulut bibirnya. Biar setiap firman Tuhan yang disampaikan pada pagi hari ini boleh menjadi rema bagi kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Kami menyerahkan jam pemberitaan firman Tuhan ini ke dalam tangan-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Puji Tuhan kita bisa bertemu kembali pada ibadah pada hari Minggu ini. Saudara, keadaan suasana pandemi yang berkepanjangan ini membuat kita semua merasa lelah ya saudara. Tetapi saya pernah ingatkan di beberapa khotbah saya yang lalu, jangan sampai tekanan yang akibat pandemi ini membuat kita melakukan hal-hal yang bodoh. Karena kebodohan itu bisa membuat rencana yang baik rencana Allah yang baik atas kehidupan kita menjadi gagal. Kebodohan itu jangan kita lakukan karena kita ini adalah bait Allah. Nah, pagi hari ini saya ingin menjelaskan apa sih bait Allah itu. Hal ini saya lakukan supaya kita semua tahu dan lebih yakin lagi harus seperti apa kita melakukan bait Allah itu. Nah, mari kita simak apa kata firman Tuhan tentang bait Allah. 1 Korintus 3 ayat 16-17. Tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah dan bahwa roh Allah diam di dalam kamu? Jika ada orang yang membinasakan bait Allah, maka Allah akan membinasakan dia. Sebab bait Allah adalah kudus dan bait Allah itu ialah kamu. Kata bait berasal dari bahasa Yunani yang adalah naos. Naos ini artinya adalah tempat kudus atau tempat suci. Kapan tempat kudus ini pertama kali ada? Kita mau baca dari Keluaran 25 ayat 8. Dan mereka harus membuat tempat kudus bagiku supaya aku akan diam di tengah-tengah mereka. Ini ada di Perjanjian Lama. Ini adalah perintah Tuhan kepada Musa di Gunung Sinai, di mana Tuhan memerintahkan untuk membuat tempat kudus bagi Tuhan, supaya Tuhan akan diam di tengah-tengah bangsa itu. Saudara, ini adalah keinginan Tuhan, membuat tempat kudus, membuat bait Allah, membuat suatu tempat pertemuan adalah keinginan Tuhan untuk Tuhan bisa diam di tengah-tengah bangsa Israel. Bangsa itu tidak mengerti kenapa dibutuhkan Tuhan ada di tengah-tengah mereka. Tapi Tuhan luar biasa tahu akan kelemahan bangsa Israel. Jadi Tuhan berinisiatif untuk membuat tempat pertemuan bagi Tuhan dan bagi bangsanya, di mana Tuhan berdiam di sana. Kita tahu ketika tempat kudus ini telah selesai, tempat kudus ini disebut kemah suci atau kemah tabernakel. Dan pembuatan kemah suci ini didasarkan atas peraturan-peraturan yang begitu detail dari Tuhan. Dibuat oleh tangan-tangan terampil. Orang-orang yang membuat kemah suci ini adalah orang-orang pilihan Tuhan yang diberi roh Tuhan supaya peka akan suara Tuhan, sehingga membuat bait Allah ini atau membuat kemah suci ini secara tepat seperti apa yang Tuhan mau. Dan setelah kemah itu selesai, kita mau baca apa yang Tuhan lakukan. Keluaran 40 ayat 34. Lalu awan itu menutupi kemah pertemuan dan kemuliaan Tuhan memenuhi kemah suci.
Jadi di kemah suci, di tempat kudus, di tempat pertemuan di mana Allah berdiam di sana, ada kemuliaan Tuhan. Kita melihat bagaimana kemuliaan Tuhan memenuhi kemah suci itu. Ini artinya memang betul-betul Tuhan berdiam di dalam kemah tabernakel di tengah-tengah umat Allah. Kekuatan yang bangsa Israel dapatkan selama perjalanan padang gurun ini karena ada Tuhan di tengah-tengah mereka. Ketika kemah tabernakel selesai, ada beberapa hal yang Tuhan ajarkan kepada bangsa itu. Di antaranya adalah bait Allah ini atau kemah tabernakel ini harus dipakai sesuai dengan perintah Tuhan, yaitu untuk beribadah kepada Tuhan. Harus diangkat imam. Maka Tuhan menunjuk Imam Harun dan anak-anaknya untuk melayani di bait Allah. Imam ditugasi untuk memimpin seluruh umat Israel menyembah kepada Tuhan. Lalu setiap hal yang ada di dalam kemah itu dibuat secara kudus dan ada orang-orang yang memelihara setiap peralatan. Karena peralatan itu harus dipelihara orang-orang kudus untuk satu kegiatan kudus untuk menyembah Tuhan, untuk bersekutu dengan Tuhan. Lalu orang yang melayani di bait Allah juga harus kudus, terutama imam. Imam pada setiap ibadah akan membawa darah kurban ke balik layar antara ruang kudus dan ruang maha kudus. Jadi imam akan memasuki ruang maha kudus untuk meleletkan darah kurban di tabut perjanjian. Ketika imam itu tidak kudus, seketika itu juga imam itu akan mati. Lalu ada hal lain yang tidak kalah pentingnya, yaitu setiap umat Tuhan yang mau masuk ke bait Allah, mau bersekutu dengan Tuhan, harus membawa korban persembahan yang berupa ternak. Artinya ternak ini atau korban persembahan ini darahnya dicurahkan untuk menebus segala dosa dari umat Allah sebelum umat Allah itu menghadap Tuhan. Ini juga menunjukkan bahwa setiap orang yang mau menghadap Tuhan di bait Allah harus di dalam kekudusan. Intinya bait Allah di perjanjian lama adalah tempat persekutuan Allah dengan umatnya. Tempat umat Tuhan beribadah kepada Allah, di mana di tempat itu segala sesuatu dipelihara dan dilakukan di dalam kekudusan. Dan kalau pembuatan bait Allah itu adalah inisiatif Allah, maka umat Allah yang mau bersekutu, mau menghampiri Allah, itu akan menyenangkan hati Tuhan. Orang-orang Yahudi menghormati bait Allah luar biasa. Mereka, bait Allah itu menjadi pusat segala kegiatan ritual mereka. Mereka datang bersekutu untuk menyembah Allah. Dan ini diajarkan turun-temurun. Kita juga sampai saat ini memakai ajaran ini ketika kita kumpul bersama-sama di dalam gedung gereja, memuji Tuhan, menyembah Tuhan. Ini adalah bagian dari pengajaran yang Allah ajarkan terlebih dahulu di kemah tabernakel, saudara. Itu adalah pengertian bait Allah di perjanjian lama. Kemudian pengertian bait Allah di perjanjian baru dicatat di 1 Korintus 3 tadi ya. 1 Korintus 3 ayat 16 sampai 17 tadi. Dan sudah kita ketahui bahwa bait Allah itu artinya tempat kudus Allah. Penulis surat untuk jemaat Korintus adalah Paulus. Kalau kita renungkan, Paulus itu adalah seorang Yahudi asli dan dia ahli Taurat, saudara. Dan karena itu kita bisa mengerti bahwa dia sangat mengerti apa itu bait Allah, bagaimana cara ritual di dalam bait Allah, bagaimana cara bangsa Yahudi memperlakukan bait Allah, mengistimewakan, menghormati bait Allah, dan setiap orang yang mau masuk ke bait Allah harus di dalam kekudusan. Paulus sangat mengerti. Jadi itu sebabnya Paulus bisa menganalogikan
atau membuat persamaan antara bait Allah di zaman di bangsa Israel dengan bait Allah di Perjanjian Baru. Hal bangunan bait Allah itu merupakan hal yang di Perjanjian Lama adalah merupakan hal yang bersifat lahiriah bangunan ya. Bangunan yang betul-betul bangunan lahiriah. Itu digantikan oleh Paulus dengan hal yang bersifat batiniah. Kita percaya ya bahwa Yesus Kristus ketika bangkit kemudian memberikan rohnya kepada orang yang percaya, untuk setiap orang yang percaya menerima Roh Kudus, maka orang-orang atau murid-murid Yesus yang pertama, rasul-rasul Yesus yang pertama itu sudah menerima Roh Kudus berdiam di dalam hati para rasul. Dan pada saat itu karena ada Roh Kudus, ada Tuhan yang berdiam di dalam hati para rasul, maka hati para rasul itu atau para rasul itu disebut bait Allah. Kita saat ini orang-orang yang percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat otomatis mendapatkan Roh Kudus. Otomatis Roh Kudus diam atau Tuhan diam dalam hati kita. Jadi kita ini juga adalah bait Allah. Itu yang disampaikan oleh Paulus. Ketika kita ini bait Allah, ketika kita ini bait Roh Kudus, kalau gitu untuk orang-orang Kristen sekarang tidak perlu lagi bangunan bait Allah seperti yang tertulis di zaman Perjanjian Lama, di mana bait Allah harus dibangun dengan bahan-bahan yang nomor satu, dengan emas murni, dibangun sangat mewah. Itu tidak perlu lagi. Memang kita perlu tempat untuk ibadah, karena datang beribadah bersama-sama itu merupakan perintah Tuhan dalam Ibrani 10 ayat 25 yang mengatakan, janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti dibiasakan oleh beberapa orang. Tetapi ketika kita mengetahui bahwa diri kita ini sudah menjadi tempat kediaman Roh Kudus atau tempat kediaman Allah, maka kita sadar sekarang, mengerti sekarang bahwa Tuhan Yesus tidak saja hadir di bangunan fisik atau ruang ibadah, tetapi juga dalam kumpulan umatnya, bahkan di dalam hati setiap umat Tuhan. Jadi saudara, untuk beribadah di rumah bukan berarti tidak ada Tuhan. Ketika kita beribadah di rumah, Tuhan ada di tengah-tengah kita. Tuhan ada dalam kehidupan kita. Tuhan hadir, Tuhan diam dalam kehidupan kita. Jadi ketika saudara berkumpul, beberapa umat Allah berkumpul di rumah, Tuhan hadir di sana, karena Dia memang berdiam di bait Allahnya. Tetapi ketika para pelayan Tuhan yang melayani di gereja juga menyembah Tuhan, memuji Tuhan, beribadah kepada Tuhan, Tuhan hadir di sana. Ini adalah pengertian bait Allah pada saat ini. Lalu kita lanjutkan dengan 1 Korintus 3 ayat 17. Apa yang dimaksud dengan jika ada orang yang membinasakan bait Allah, maka Allah akan membinasakan dia, sebab bait Allah adalah kudus dan bait Allah itu ialah kamu. Sebagai tempat kediaman Allah, maka bait Allah itu harus dipelihara saudara. Dan bait Allah itu harus kudus dan berada dalam kebenaran. Kita ini sebagai bait Allah, kita harus memelihara bait Allah ini. Kita harus memelihara tubuh kita, roh kita, jiwa kita harus pelihara. Dan kita harus pelihara di dalam kekudusan. Dan kita harus berada di dalam kebenaran. Itu sebabnya Rasul Paulus mengatakan, jika ada orang yang membinasakan bait Allah, maka Allah akan membinasakan dia. Membinasakan ini berasal dari bahasa Yunani yaitu teiro. Artinya merusak, menghancurkan, menyesatkan, menyia-nyiakan. Itu artinya dari membinasakan. Hal perusakan bait Allah secara batiniah atau rohaniah, tentu saja hal perusakan ini dilakukan melalui moral dari umat Allah. Nah saudara,
seseorang pemimpin atau seorang pengajar atau penasehat itu bisa merusak bait Allah, bisa membinasakan bait Allah. Bait Allah secara komunitas orang Kristen atau merusak jemaat yang ada dengan pengajaran-pengajaran yang salah misalnya. Dan seorang pemimpin, seorang pengajar atau penasehat bisa saja membinasakan bait Allah yang ada dalam dirinya dia sendiri. Dan itu sangat tidak disukai oleh Paulus. Itu sebabnya Paulus mengatakan hati-hati dengan hal-hal yang bisa membinasakan bait Allah. Apa saja yang bisa membinasakan bait Allah? Tentu musuh-musuh dari bait Allah itu. Apa musuh dari bait Allah? Musuh yang menyerang bait Allah. Apa itu? Musuh yang menyerang bait Allah di jemaat Korintus adalah dunia, kedagingan, si jahat. Paulus melihat hal-hal seperti itu. Kita mau baca 1 Korintus 5 ayat 11. Tetapi yang kutulis kepada kamu ialah supaya kamu jangan bergaul dengan orang yang sekalipun menyebut dirinya saudara adalah orang cabul, kikir, penyembah berhala, pemfitnah, pemabuk atau penipu. Dengan orang yang demikian janganlah kamu sekali-kali makan bersama-sama. Kalau kita lihat cabul, pemabuk ini adalah sifat kedagingan. Kikir, pemfitnah, penipu itu merupakan dasar dari sifat yang ingin meraih satu kekuasaan, ambisi untuk menguasai dunia. Lalu penyembahan berhala tentu saja itu keinginan iblis. Iblis ingin setiap orang menyembah iblis, bukan menyembah Tuhan. Jadi melakukan percabulan dan pelanggaran seksual itu diingatkan oleh Paulus akan membinasakan bait Allah. Sampai-sampai Paulus mengatakan begini, ada orang yang hidup dengan istri ayahnya. Lalu saudara berpikir begini, puji Tuhan saya nggak punya ibu tiri, jadi saya tidak mungkin hidup dengan atau melakukan hubungan seks dengan ibu tiri. Bukan itu saudara maksudnya. Setiap pelanggaran seksual, melakukan hubungan seks di luar dari firman Tuhan, itu sudah merupakan pembinasaan bait Allah saudara. Kita tahu Alkitab mengajarkan bahwa hubungan seks boleh dilakukan hanya oleh suami istri yang sudah dipersatukan oleh Tuhan. Jadi setiap pelakuan seksual atau yang di luar dari firman Tuhan itu disebut oleh Paulus adalah percabulan. Kemudian di jemaat Korintus memang seolah-olah dibiarkan orang-orang yang melakukan percabulan itu dibiarkan. Mereka tetap dibiarkan berada di tengah-tengah jemaat. Pemimpin-pemimpin yang melakukan itu dibiarkan saja, dan itu Paulus tidak menyukai hal itu. Menurut Paulus mereka harus dikeluarkan dari jemaat, bukan diusir, tapi untuk sementara waktu dipisahkan, kemudian digembalakan secara khusus supaya mereka disadarkan dan dikembalikan kepada jalan yang benar, agar mereka hidup di dalam kebenaran. Yang berikutnya adalah melakukan menyokong dusta atau penipuan, fitnah, itu merupakan ambisi yang mementingkan diri sendiri untuk dengan latar belakang ingin menguasai dunia saudara. Dan di jemaat Korintus juga ada yang seperti itu. Orang-orang kaya yang melakukan hal itu oleh Paulus dikecam karena tidak ditegur oleh pemimpin dalam jemaat itu. Orang-orang kaya banyak melakukan kesombongan, kemudian dia melakukan hal-hal yang salah, misalnya dia memungut pajak tidak semestinya, dan itu tidak ditegur. Itu terjadi di jemaat Korintus. Pada gereja saat ini hal itu juga terjadi saudara. Ada orang-orang kaya yang memang punya proyek-proyek yang menghasilkan uang luar biasa ketika mengajak entertain beberapa
kliennya atau beberapa pelanggannya dengan mengajak minum-minum, mabuk-mabuk, tidak ditegur oleh gembalanya. Karena dengan alasan begini, orang kaya itu mengatakan begini, ini cara saya untuk mendapatkan proyek. Kan kalau saya dapat proyeknya, tentu saya punya keuntungan besar, tentu saya bisa bantu gereja. Hati-hati saudara, hal ini tidak berkenan. Jadi kita harus tegas bahwa orang-orang pendusta, penipuan, dan fitnah itu termasuk orang-orang yang membinasakan bait Allah. Kemudian menganjurkan ajaran palsu, menolak pernyataan rasuli, dan menunjukkan ketidakacuhan pada Alkitab, memutar balik Injil, itu juga membinasakan bait Allah. Beberapa minggu yang lalu juga saya sudah mengajarkan atau memberi contoh bagaimana banyak ajaran yang menyesatkan. Sesama jemaat saling menguatkan, tapi dengan cara ayo kita ke orang pintar. Itu juga salah saudara, itu juga membinasakan bait Allah. Sejak dari zaman Korintus sampai dengan zaman sekarang, banyak gereja-gereja, apalagi zaman sekarang lebih banyak lagi gereja yang bertoleransi dan diam terhadap orang-orang yang membinasakan bait Allah. Dengan melakukan kebejatan, dengan mengajarkan ajaran palsu, dengan nasihat yang menguatkan tetapi tidak mengandalkan Tuhan Yesus. Sekali lagi, orang-orang yang seperti ini tidak akan dihancurkan oleh Tuhan. Dikatakan bahwa maka Allah akan membinasakan dia. Artinya Allah akan menghukum orang itu dengan kehancuran dahsyat dan binasa. Binasa itu artinya mendapat kematian kekal. Sebaliknya saudara, kita sebagai bait Allah atau tempat kediaman Roh Kudus atau tempat kediaman Allah, kalau kita melihat ada teman-teman kita yang mulai terseret oleh orang-orang yang membinasakan bait Allah sehingga dia mulai melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan firman Tuhan, tugas kita adalah memberi nasihat, menegur, mengajak dia berbalik kepada Tuhan kembali. Karena itu yang dikehendaki oleh Tuhan. Karena Tuhan mau kita semua sebagai bait Allah hidup di dalam kebenaran, menjaga kekudusan, melakukan segala sesuatu persis seperti yang Tuhan mau, yaitu di dalam kekudusan dan kebenaran. Tuhan tahu kita punya kelemahan, tetapi Tuhan melihat hati kita. Ketika kita sudah dengan sepenuh hati mau menjaga kekudusan hidup kita, mau menyembah Tuhan di dalam kekudusan dan kebenaran, lalu masih ada saja kesalahan yang kita lakukan, Tuhan mengerti. Dan karena itu memang kelemahan manusia. Tetapi kita tidak boleh sengaja melakukan membinasakan bait Roh Kudus yang sudah Tuhan anugerahkan kepada setiap kita sebagai anak-anak Tuhan. Jadi saudara, hati-hati dalam menjaga bait Allah yang Tuhan percayakan ini. Beberapa saat yang lalu di saat pandemi ini saya mendengar ada kelompok tertentu yang mencari uang dengan ritual pesugihan. Dan ini luar biasa marak saudara, karena semua orang susah dalam mencari uang ya, tidak semudah sebelum pandemi ini maksudnya, walaupun waktu itu udah susah, sekarang lebih susah saudara. Karena itu mereka mengadakan satu ritual, tapi ritualnya luar biasa, yaitu dengan mengorbankan manusia. Jadi manusia yang akan menjadi korban itu disuruh merangkak, dengan lehernya dikasih rantai, dibawa seperti hewan peliharaan kayak gitu ya, hewan yang dibawa ke pejagalan. Dan orang yang ingin mendapat kekayaan dengan ritual ini, dia yang menyembelih manusia ini. Manusia ini tidak bisa berbuat apapun, dia merelakan dirinya untuk disembelih. Dan ini luar biasa menjijikkan hati Tuhan. Kalau pada waktu itu ada anak Tuhan yang kebetulan tahu atau ada di sana, apakah kita berani untuk menyatakan bahwa hal itu tidak benar? Hati-hati saudara, jangan iri hati terhadap orang-orang yang sepertinya mencari uang sangat mudah.
Ingat, Tuhan harus mengatakan kepada kita, kalau kita tidak bekerja janganlah kita makan. Jadi kita harus bisa membedakan mana usaha yang sesuai dengan firman Tuhan dan mana usaha yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Mari terus hati-hati menjalankan kehidupan kita selama pandemi ini. Jangan kita mendukakan bait Allah yang sudah Tuhan anugerahkan kepada kita. Puji Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Bapa yang dalam surga, terima kasih untuk firman-Mu. Terima kasih untuk peringatan kembali kepada kami bahwa kami sebagai bait Allah harus menjaga kekudusan hidup kami. Roh Kudus, tolong kami untuk kami bisa terus menjaga kekudusan hidup kami sehingga kami boleh menyenangkan hati-Mu. Kami merindukan juga Tuhan untuk kami boleh Kau pakai untuk mengingatkan, saling mengingatkan kepada saudara-saudara kami seiman. Supaya kami semua boleh sama-sama membangun bait Allah ini di dalam kekudusan. Bapa di surga, terima kasih Tuhan untuk ibadah pada pagi hari ini. Engkau yang memberkati setiap pelayan-pelayan-Mu yang sudah melayani-Mu. Engkau memberkati anak-anak-Mu satu persatu Tuhan. Semua tim juga Engkau yang memberkati Tuhan. Dan kami berdoa Tuhan untuk negara kami. Kiranya Engkau terus menolong pemerintah di dalam mengatasi pandemi yang sedang berlangsung ini. Bapa di dalam surga, biarlah Tuhan firman-Mu yang sudah hamba-Mu sampaikan ini menjadi rema bagi setiap jemaat-Mu. Berkati tangan-tangan yang sudah memberi persembahan Tuhan, Kau berkati dengan berkelimpahan. Dan terima kasih Tuhan untuk ibadah ini. Saudara, kita sudah sama-sama melakukan ibadah. Mari kita angkat tangan bersama-sama dan menerima berkat dari Bapa di surga. Kiranya kasih karunia, rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Yesus Kristus dalam persekutuan Roh Kudus menyertai kita dalam kebenaran dan kasih dari sekarang sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Mari kita menyimak kegiatan Gereja Keluarga Tabernakel Induk Bandung untuk 1 minggu ke depan. Selasa 20 Juli 2021, renungan doa puasa disampaikan oleh Bapak Pendeta Stephen Pele. Kamis 22 Juli 2021, pesan singkat oleh Ibu Pendeta Lana Harunia. Dan minggu depan, hari Minggu 25 Juli 2021, ibadah raya online kembali dan firman Tuhan disampaikan oleh Bapak Pendeta Stephen Pele. Untuk anak-anak kata, kalian akan mendapatkan cerita dari Kak Mika. Acara kata ini kebaktiannya diadakan secara Zoom pukul 10 pagi. Tolong catat waktu-waktu di mana kita bisa beribadah kepada Tuhan Yesus, karena firman Tuhan mengatakan, berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Matius 5 ayat 6. Selamat ulang tahun kita ucapkan kepada Bapak Dahlan yang berulang tahun tanggal 15 Juli, kemudian Ibu Hani yang berulang tahun tanggal 16 Juli. Sekian pengumuman. Tuhan Yesus memberkati kita semua.